Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yogi Perkasa, Universitas Bengkulu, Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Di sini saya akan membahas subjek-subjek hukum internasional. Sebelum kita masuk kepada topik kita, yaitu subjek hukum internasional, terlebih dahulu kita harus memahami apa itu pengertian hukum internasional. Menurut Dr. Mokhtar Kusumamardja, hukum internasional adalah keseluruhan kaidah atau asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara. Beliau pula mengatakan, subjek-subjek hukum internasional terbagi menjadi dua, yaitu subjek hukum internasional terbatas dan subjek hukum internasional penuh. Adapun subjek hukum internasional penuh yaitu negara, organisasi, dan Vatikan atau Tahta Suci. Sedangkan subjek hukum internasional terbatas yaitu yang pertama ICRC, yang kedua bangsa yang memperjuangkan kemerdekaan, yang ketiga belligerent, yang keempat perusahaan multinasional. ICRC didirikan pada 5 Mei tahun 1919 di Jenewa, Swiss oleh Henry Dunant dan menjadi subjek hukum internasional terbatas berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 tentang perlindungan korban perang dan protokol tambahannya 1977 dan 2005. Masuknya ICRC sebagai subjek hukum internasional ditandai dengan diberinya ICRC mandat untuk melindungi korban konflik bersenjata internasional dan non-internasional yang tercantum secara eksplisit dalam Konvensi Jenewa 1949, hingga ICRC menjadi salah satu pihak dalam hukum humaniter. ICRC adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan, sehingga disebut NGO atau non-governmental organization, yang sebenarnya tidak dapat menjadi subjek hukum internasional. Namun karena tujuan pendiriannya untuk alasan kemanusiaan tanpa memandang suku, ras, budaya, agama, lama-kelamaan mendapat simpati dan dukungan dari banyak negara, sehingga negara-negara tersebut mendirikan organisasi palang merah mereka sendiri yang bersifat nasional. Organisasi-organisasi inilah yang kemudian menjadi anggota ICRC. Dalam perkembangan selanjutnya, ICRC terdiri dari yang pertama, International Committee on the Red Cross, yang kedua, International Committee on the Red Crescent, dan yang ketiga, International Committee on the Red Crystal. Ketiga organisasi ini kemudian menjadi induk dari organisasi-organisasi serupa yang terdapat di berbagai negara. Kantor-kantor ICRC di berbagai negara mendapat hak kekebalan mutlak. Melalui perjanjian-perjanjian yang dibuat antara negara-negara tersebut dengan ICRC. ICRC mulai bekerja di Indonesia mulai tahun 1942 ketika Jepang menduduki Indonesia. Usai kemerdekaan, ICRC terus hadir untuk memberikan bantuan kemanusiaan, termasuk obat-obatan melalui PMI. Keberadaan ICRC dipermanenkan oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 1979. Kegiatan ICRC dititikberatkan pada promosi hukum, humanitarian internasional, dan pengembangan kapasitas PMI di Indonesia dan Civital di Timor Leste. Misi kemanusiaan ICRC adalah semata-mata untuk melindungi kehidupan dan martabat para korban konflik bersenjata dan situasi kekerasan lain dan memberi mereka bantuan. ICRC mengatur dan mengkoordinasikan kegiatan bantuan internasional dari gerakan selama terjadinya konflik bersenjata. Didirikan pada tahun 1863, ICRC cikal bakal gerakan. Di sini saya akan menampilkan sedikit banyaknya gerakan ICRC yang ada di Indonesia di 2020 ini.